Baiklah, kami akan membahas tentang perkembangan kognitif peserta didik, yang mana tahapan-tahapannya sudah kami jelas tentang apa itu definisi perkembangan kognitif peserta didik, kemudian karakteristik kemampuan peserta dan proses keterampilan kognitif peserta didik, baik implikasi faktor dan komponen-komponennya sudah kami konsep di papan tulis ini. Yang pertama, kita ulas sedikit tentang perkembangan kognitif peserta didik, di mana perkembangan kognitif peserta didik ini kita bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu sensomotorik, yang kedua praoperasional, yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, tahap konkret, yang keempat yaitu tahap operasional formal. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu tentang perkembangan kognitif yang kita bagi menjadi empat elemen ini. Yang pertama yaitu tentang perkembangan dari sensomotorik. Perkembangan tahap sensomotorik ini yang pertama, ini juga bisa disebut dengan masa discriminating dan masa gambling, di mana pada masa ini kemampuan anak terbatas hanya pada gerak-gerak refleks, berbahasa awal, dan hanya beberapa tahap-tahap yang bisa berkembang dari peserta didik ini. Peserta didik ini yang sensomotorik ini terjadi pada anak yang usianya masih 0 sampai 2 tahun. Hanya fokus kepada gerak dan sebagainya seperti itu. Tidak langsung perkembangannya tidak signifikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang praoperasional. Praoperasional tahap ini terjadi pada peserta didik dalam kurun waktu usia 2 sampai 4 tahun. Ini. Yang kedua ini praoperasional. Pada tahap praoperasional atau prakonseptual atau juga disebut dengan masa intuitif, yaitu anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas, kemampuan bahasa mulai sedikit berkembang, pemikirannya pun juga masih statis, belum dapat berpikir secara abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Ini terjadi pada anak peserta didik usia 2 sampai 4 tahun yang disebut dengan masa praoperasional. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, di mana tahap ini terjadi pada peserta didik usia 11 sampai 15 tahun. Ini harus digarisbawahi. Sensomotorik ini 0 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua praoperasional ini terjadi perkembangan kognitif pada peserta didik dalam kurun waktu usia 2 sampai 4 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret terjadi pada anak peserta didik, perkembangannya terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian yang keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini juga disebut dengan masa proportional thinking. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisa, mampu berpikir secara abstrak dan secara refleks, serta mampu memecahkan berbagai masalah seperti itu. Perkembangan ini terjadi pada kita secara manusiawi, akan terjadi terhadap kita dan kepada peserta didik.
Namun kadang kita tidak bisa memahami perkembangan yang ada dalam diri kita. Sebenarnya itu juga terjadi kepada kita sendiri. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang karakteristik kemampuan proses dan kemampuan kognitif tadi. Proses kognitif dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem pemrosesan informasi. Inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Dalam hal ini, perkembangan proses kognitifnya seperti persepsi, memori, dan atensi. Ini banyak sekali karakter dan kemampuan proses dalam pengertian kognitif tadi. Kemudian apa lagi ya? Banyak sih. Kemudian komponen keterampilan kognitif peserta didik. Komponennya banyak sekali. Antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya mengalami proses kognitif yang sama, namun kemampuannya yang berbeda-beda. Itulah manusiawi. Walaupun manusia diciptakan sebagaimana yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Khalaqal insana fi ahsani taqwim", namun dalam kemampuan IQ-nya itu Allah taala mendesain dengan begitu indah, tergantung kemampuan dari individu manusia tersebut. Termasuk salah satunya komponen keterampilan kognitif tadi ini bervarian, berbeda-beda. Termasuk yang pertama yaitu metakognitif, komponennya metakognitif. Kemudian yang kedua yaitu strategi kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu gaya kognitif. Yang selanjutnya yaitu pemikiran secara kritis. Pemikiran kritis. Fase-fase tentang komponen-komponen ini kita bahas walaupun tidak secara detail. Oke, kita bahas yang pertama yaitu metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan tata kerja. Itu yang disebut dengan metakognitif. Pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. Pengetahuan ini tentang yang metakognitif. Salah satunya definisi yang bisa kami turai yaitu tentang pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi dan pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Kognitif ini merupakan suatu proses menggugah rasa ingin tahu karena individu menggunakan proses kognitif untuk menekan proses kognitifnya sendiri. Metakognitif ini tidak sama dengan kognitif atau proses berpikir seperti membuat perbandingan, ramalan, kemudian menilai-nilai, membuat sintesis atau menganalisis. Sebaliknya, metakognitif ini merupakan suatu kemampuan di mana individu bisa berdiri di luar kepala dan mencoba untuk memahami cara dia berpikir atau memahami proses kognitif yang dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kognitif. Ada juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan kognitif tadi. Ini adalah hal yang sangat kita antisipasi. Kenapa? Karena pembelajaran itu akan terhambat manakala kita tidak mampu memahami sesuatu yang bisa mempengaruhi perkembangan kognitif tadi.
kita para pendidik harus pandai-pandai memahami faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Termasuk salah satunya yaitu mental. Harus kita ketahui bagaimana kualitas mental dari peserta didik. Kita pun juga dalam materi pemberian bekal, edukasi dan sebagainya di dalam kelas dan ruangan, kita juga harus mampu mendesain adanya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Mungkin sekian yang bisa kami bilang kalau hanya sedikit tentang perkembangan kognitif peserta didik. Akhirnya dari kami